Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Kamu Ayu kan? Iya, kenalin saya Tiara. Kamu pasti kaget yang lihat saya datang ke sini. Saya sendiri juga nggak nyangka saya berani datang ke sini. Kita baru pertama kali ketemu kan? Ternyata kamu cantik banget ya. Kamu juga cantik kok, Tiara. Saya baru sadar kalau Mas C sangat gila-gila sama kamu. Dan yang membuat kamu lebih cantik, kamu punya hati yang baik, Tiara. Bisa nggak kita bicara berdua? C, tolong ya. Oke. Saya nggak nyangka akhirnya J bisa menerima perceraian kami dengan ikhlas. Saya tahu sih tadinya dia nggak bisa menerima hal itu. Tapi saya bilang sama dia harus memilih yang terbaik. Dan akhirnya dia memilih kamu. Saya seneng banget dengernya. Karena Tuhan akhirnya kasih jalan buat semua masalah ini. Ayu, saya pingin lihat kamu sama J menjadi pasangan yang sangat berbahagia. Kamu tahu, J itu sebenarnya orang yang sangat baik. Dia itu penyayang. Dia juga gak tegaan. Cuman karena tekanan dari orang tuanya dia aja membuat dia berubah. Tapi sekarang dia udah gak kayak gitu lagi kok. Dia juga bilang sama saya kalau orang tuanya gak akan mencampuri urusan pribadinya dia lagi. Ya, saya harap begitu. Kamu mencintai J? Maaf kalau saya tanya soal ini, karena setahu saya waktu kalian nikah, kalian dijodohin. Awalnya juga saya nggak mencintai dia. Ya, tapi entahlah. Mungkin benar ya pepatah Jawa. I think terus jalanan sama kulino. Orang semakin sering ketemu, pasti akan timbul cinta. Ya, itulah yang terjadi sama saya. Akhirnya timbul cinta dalam diri saya. Mas C memang orangnya baik. Saya juga mencintai dia. Tapi saya nggak nyangka kalau Mas C nggak pernah belajar mencintai saya. Saya merasa frustasi, apalagi setelah saya tahu kalau dia kembali lagi sama kamu. Tiara, seharusnya saya yang minta maaf sama kamu. Saya merusak pernikahan kalian. Kamu gak merusak pernikahan kami. Sama sekali enggak. Keadaan yang membuat pernikahan kami itu bubar. Keadaan juga yang membuat saya tuh ingin pisah dari dia. Tapi awalnya dari saya. Saya yang memasuki pernikahan kalian. Seandainya saya nggak menerima perjodohan itu. Ayo, gak baik menyesali semua itu. Gak baik menyesali yang udah terjadi. Gak ada gunanya. Justru kita harus bersyukur karena semua masalah yang terjadi antara kamu, saya, sama J semuanya udah teratasi dengan baik. Saya sama J sama-sama ikhlas, sama-sama rela. Saya pengen bilang sama kamu satu hal yang saya memohon sama kamu. Kalau bisa, cintai J dengan tulus. Karena dulu saya nggak bisa memberikan itu. Ya.
Saya mohon. Saya sangat menghargai itu. Saya juga menghargai tindakan kamu untuk meninggalkan Mas C untuk saya, Tiara. Saya nggak akan lupa jasa-jasa kamu. Kenapa? Nendang ya? Mungkin dia ikut senang karena semuanya telah berakhir. Kamu jangan nendang Tante Tiara, sayang. Dia orangnya baik kok. Sayang, nanti kalau kamu udah gede, kamu bakal ngerti apa yang terjadi sama kamu. Kamu jaga mama kamu ya. Kamu kenapa sih dari tadi? Mondar-mandir. Ada apa sih? Bude pusing nih liatnya. Kamu gak tahu Bude lagi sakit? Nggak ada apa-apa, Bude. Kok gelisah? Sebenarnya saya ada janji sama orang, Bude, jam 5. Tapi saya nggak enak ninggalin keluarga dalam kondisi seperti ini. Kenapa enggak? Kamu pergi aja temui dia. Lagi pula Pak Arif udah nggak apa-apa kok. Dia kan udah siuman. Ayolah, Vin. Kamu pergi aja. Nanti Bude yang bilang sama Mama dan Krisna. Dan anak-anak biar nanti Bude yang urus. Bude nggak keberatan. Kan Bude masih sakit. Nanti malah ngerepotin lagi, Bude. Bude cuma masuk angin biasa. Nanti juga sembuh. Udah sana kamu pergi. Nanti orangnya keburu pulang lagi. Sana pergi. Ya deh, Bude. Saya pergi dulu. Pak De. Makasih ya, Bude. Saya anterin Tiara dulu ke rumah. Ya, saya mau bantu dia beres-beresin pakaiannya. Soalnya besok dia mau ke Jakarta. Ibu kemana? Kok dari tadi nggak kelihatan? Ibu lagi ke Kasongan, ada keponakannya yang nikah, Mas. Nanti saya ceritakan kejadian ini, Mas. Ya. Saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Sekarang apa rencana kamu? Besok saya mau datang ke rumah orang tua kamu untuk pamitan sekaligus minta maaf kalau saya ada salah. Gak usah. Kamu gak usah kesana. Biar saya pamitin kamu. Jangan lagi, J. Kesannya kalau kamu yang pamitin saya nggak sopan banget. Lagian saya udah menganggap mereka orang tua saya sendiri, J. Itu udah kewajiban saya kalau saya harus pamit sama mereka. Kenapa kamu keberatan? Enggak. Cuman saya kebayang aja gimana reaksi mereka begitu tahu kamu ninggalin saya. Ini kan memang udah keinginan mereka dari dulu. J. Gak usah dibahas. Saya tahu maksudnya. Saya rasa kamu nggak sadar kalau seharusnya memang kita tuh udah harus berpisah. Orang tua kamu menginginkan saya meninggalkan kamu dari dulu. Ya mungkin mereka berpikir karena saya bukan yang terbaik. Saya memang bukan yang terbaik buat kamu, C. Karena saya mencintai orang lain selain suami saya sendiri.
maaf ya Grace ya, saya terlambat. Udah lama ya nunggunya. Lumayan. Sekali lagi saya minta maaf ya Grace. Ya udah nggak apa-apa, kamu santai aja. Kamu mau pesen minum? Boleh. Kebetulan aus. Mas, pesen apa? Saya pesen lime squash ya. Lime squash, Saya pesen orange juice-nya deh. orange juice. Oke, sebentar ya. Iya, Kasih. makasih. Halo. Halo. Aduh, kayak mimpi deh bisa ketemu sama kamu lagi. Memang saya pikir juga kayak mimpi. Malah dipikir saya, kita nggak bakal ketemu lagi setelah ulang tahun Kelly loh. Kelvin, kamu kenapa sih? Dulu setelah pulang kok nggak kembali lagi ke kampus? Waktu itu saya shock banget begitu dengar kedua orang tua saya meninggal. Terus kebetulan saya diwarisin perusahaan sama orang tua saya waktu itu. Terus saya mesti ngelola perusahaan itu. Nah setelah itulah saya putuskan saya mau berhenti kuliah gitu. Oh, Nah kamu sendiri gimana sama Topan? Jadi? nggak jodoh sama dia. Oh ya? Tapi kenapa gitu? Topan itu kan cinta banget sama kamu. Udah gitu posisi dia waktu itu sebagai anak pejabat kan menjanjikan hidup yang layak dan enak. Ya memang sih pasti layak kalau menikah sama dia. Cuman gimana ya Kelvin ya? Aku nggak cari hidup layak sih. Yang aku cari cuma satu, cinta. Makanya aku tinggalin dia. Oh gitu. Terus kamu ketemu sama suami kamu yang sekarang? Aduh udah deh. Kamu cerita yang lain aja, nggak usah itu, kan banyak yang bisa dibahas kan? Iya sih, cuman saya penasaran aja Grace. Kamu dulu tuh anak baru yang baru masuk kampus, terus cantik. Kamu nih bisa aja dari dulu emang tukang ngerayu. Ih. Tapi kan saya cuman ngerayu kamu Grace. Aduh bohong banget sih. Masa juga masa istri kamu dulu nggak pernah dirayu? Sorry, aku nggak bermaksud. Nggak apa-apa Grace, nggak apa-apa. Kelvin, dulu istri kamu cantik banget ya? Dia itu cantik, sangat cantik. Tapi waktu itu saya bodoh, Grace. Saya nggak menyadari bahwa dia itu cantik. Tapi ya udahlah, kalau malah kita ngobrolin masa lalu sih. Kita kan kesini mau merayakan pertemuan kita, mengingat-ingat masa lalu waktu kita ketemu di pesta. Iya. Udah lama ya? Ini mas pesanannya. Iya, makasih. Silakan. Ini minta diambil. Oh, iya. Selamat ya atas pertemuan kita. Oke, selamat buat malam yang indah. Grace, kamu inget nggak sama si Dado sama Bagas? Ingat dong, kenapa dia? Nah, dia kan sekarang udah jadi pengacara top. Oh ya? Terus kamu tahu nggak istrinya ada berapa? Berapa banyak? Istri mereka itu masing-masing punya 3 istri. Itu yang terdaftar, yang nggak terdaftar tuh udah banyak Oh banget. my god, serius kamu? Padahal kan dulu Gila. kan mereka dingin banget sama perempuan. Sekarang kalau ketemu sama perempuan udah kayak Don Juan, gayanya udah macem-macem. Aku heran deh, kamu kok nggak ngikutin jejak mereka sih? Dulu kan kamu itu bener-bener terkenal playboy. Itulah Grace. Jadi ternyata predikat playboy yang dulu saya sandang itu sekarang nggak ada lagi gunanya. Kenapa? Karena si Bagas sama si Dado sekarang yang paling berbakat. Karena semua ilmu saya tuh udah dipraktekin sama mereka. Jadi udah nggak ada lagi sama sisanya buat saya. Nggak bisa begitu ya? Ya tapi syukurlah. Mereka berdua sekarang udah sukses ya. Saya juga ikut seneng jadinya. Iya bener sih. Tapi jangan salah loh. Banyak teman-teman kita yang sukses. Ya mereka juga didukung sama orang tuanya. Ya kayak saya lah. Orang tua saya nggak mampu mungkin saya nggak seaman kayak sekarang. Oh ya? Berarti kamu sekarang jadi bos dong? Selamat ya, semoga kamu jadi bos yang mabrur deh sekarang. Apa sih kamu? Isengnya dari dulu nggak berubah-berubah. Enak. Enak banget. Kita mesti sering-sering kesini nih. Ayo, saya takut.
Mbok mau kemana? Kok bajunya dirapi-rapiin semua? Mbok mau pulang ya? Simbok mau pergi separan-paran. Kamu seneng kan kalau ngeliat Simbok begini? Itu kan yang kamu mau berdua. Kita kan nggak bermaksud begitu, Mbok. Kita kan hanya... Alah, nggak usah basa-basi kamu. Saya ngerti kalau kamu tuh seneng kalau Simbok minggat dari sini, biar tidak lagi kamu ada yang mencurigai, tidak ada lagi yang mengawasi. Kabeh bocah orang kena kabeh. Yo anakku, yo mantuku, yo kowe kabeh. Nanti bilang sama Bu Ranti kalau Bu Ranti datang bahwa Simbok sudah pergi. Titik. Mbok. Mbok jangan pergi ya tuh, Mbok. Nanti gimana saya bilangnya sama Bu Ranti? Bu Ranti nanti pasti kelabakan nyariin Mbok. Iya, Mbok. Bu Ranti kan lagi susah. Masa Mbok nambah-nambahin? Mbok jangan pergi. Kami minta maaf deh. Kami tidak bermaksud kok nyakitin Mbok. Ya. Mbok. Jangan pergi. Ya sudah, Simbok nggak pergi. Tapi dengan satu syarat, kamu jangan berprasangka buruk terhadap Simbok lagi. Iya, Mbok, saya janji. Ya sudah, kamu berdua bersumpah tidak lagi mencurigai Simbok. Ayo. Iya, kami bersumpah. 1. Tidak akan menyakiti hati Mbok. 2. Sesama pembantu tidak akan saling mendahului. 3. Kami akan selalu menyayangi Mbok. Tapi Mbok juga harus sumpah nggak akan mencampuri pekerjaan kita. Iya. Kita kan nggak rela ya. Iya, gitu. Ya sudah, aku tidak akan mencampur tangani pekerjaan kamu. Anggap saja Simbok Muni sebagai majikan kamu. Bagaimanapun juga Simbok kan lebih senior dari kamu. You understand? You understand? Seten, Mbok. Ya, seten. Ya sudah, sekarang kita baikan. Damai. Ya udah, sekarang mau kita beresin lagi baju-bajunya ya. Ya, masukin lagi ke lemari. Ya. Oke. Mampir yuk. Gak usah, terima kasih Grace. Sekarang saya mesti kembali ke rumah sakit soalnya. Rumah sakit? Loh, memangnya siapa yang sakit? Mertua saya kan sakit. Oh, pantas kamu terlambat. Ya udah, titip salam buat mertua kamu biar lekas sembuh ya. Nanti saya sampaikan sama mereka. Oke. Thank you ya buat makan malamnya. Gak usah gitulah. Saya mesti terima kasih sama kamu. Soalnya kamu mau ketemu dengan saya. Ya udah deh. Sampai nanti ya. Oke. Nanti saya telepon kamu ya. Tapi nggak ada yang marah kan? Ada. Anak saya itu suka cemburu kalau saya terima telepon. Oh, kirain. Oke, ya udah deh. Sampai ketemu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia sekarang sudah berubah. Bapamu sudah bangun. Dia ingin bicara sama kamu.
Grace, duduk sini, Grace. Papa ingin bicara sama kamu, Grace, mengenai pernikahan kamu. Nggak ada yang harus dibicarakan lagi, Pak. Pernikahan itu ditunda. Papa kan lagi sakit. Krishna pengen nunggu Papa sembuh dulu. Enggak, Grace. Papa harus bicara sekarang. Papa tidak mau kalau terjadi apa-apa dengan Papa, kamu nanti tidak akan bertanggung jawab terhadap Ninis. Karena Papa dengar kamu mau mencoba lari dari tanggung jawab. Pak, Chris, Papa tidak mau meninggalkan semua ini dalam keadaan seperti ini. Tapi Papa... Chris, kamu harus menikahi Nini, Chris. Peristiwa kemarin itu hanyalah kecelakaan. Dan Papa tidak mau itu akan menjadi senjata kamu untuk kamu tidak bertanggung jawab terhadap Ninis. Papa bukannya nggak tahu masalah ini, Chris. Tapi Papa berpikir, buat apa kamu dengerin omongan orang gila itu? Orang gila itu omongannya tidak bisa dipegang. Dari mana Papa tahu kalau dia sakit jiwa? Ini semua pasti Pak Hermawan yang bilang. Benar-benar brengsek dia. Dia sedang racunin Papa. Dengar, Pak. Grace. Pak Hermawan itu sama dengan anaknya. Dia ingin menjebak saya. Papa harus percaya sama saya. Orang yang datang kemarin itu, dia nggak gila, Pak. Dia memang pacarnya Ninis. Dia yang menghamili Ninis. Dia sudah melabrak saya. Dia bilang kalau dia adalah ayah dari anak yang dikandung oleh Ninis. Kasih saya kesempatan, Pak, untuk membuktikan kalau dia tidak gila. Pak, tolong. Kasih saya kesempatan. Chris, kamu harus menikah dengan Ninis. Tolong atur pernikahannya besok di hadapan Papa. Papa tidak mau membuang-buang waktu lagi, Chris. Bagaimana, Chris? Apa saja yang kalian bicarakan? Chris, Papa menyuruh saya menikah dengan Ninis. Papa menyuruh saya. Tapi kan dia tahu. Ya karena Pak Hermawan, Ma. Pak Hermawan menghasut pikiran Papa. Dia bilang orang yang datang itu adalah orang gila. Benar-benar keterlaluan Pak Hermawan. Mempengaruhi orang yang sedang sakit. Brengsek benar orang itu. Saya akan labrak dia. Chris, saya akan labrak Pak Hermawan. Biar dia tahu kalau kelakuannya itu benar-benar norak. Kampungan. Masa orang sedang sakit dipengaruhi? Orang sedang labil jiwanya, Ma. Saya nggak suka diperlakukan seperti ini. Saya akan labrak. Chris, nah. Mama jaga Papa di sini. Saya akan labrak dia. Chris, kamu jangan gegabah, Chris. Kamu harus pikirkan tindakanmu. Kalau Pak Hermawan kamu labrak, semuanya bisa jadi kacau. Pak Hermawan bisa saja mengadu sama papamu. Dan papamu penyakitnya bisa semakin parah. Tolonglah, Chris. Berpikirlah. Mama bukannya mau mendukung papamu atau mendukung Pak Hermawan.
Mama cuma nggak mau gara-gara ini Mama harus kehilangan Papa, Chris. Terus Krisna harus gimana dong, Ma? Diam aja. Membiarkan bukti itu hilang. Kalau barang bukti itu ada, Chris, pasti akan datang. Tapi sampai sekarang barang bukti itu tidak ada. Berarti kamu kalah, Chris. Kamu harus menuruti keinginan papamu. Karena itu memang yang terbaik. Mama yakin kalau kamu menuruti keinginan papamu, papamu pasti akan merasa senang di hatinya. Dan itu akan membantu proses penyembuhan papa. Bagaimana, Chris? Kamu akan memilih melabrak Pak Hermawan dan papamu akan sakit untuk selama-lamanya? Atau kamu memilih jalan tadi? Mama selalu membuat dua pilihan yang tidak pernah enak di hati saya. Pilihan yang tidak pernah saya inginkan. Tapi saya tidak pernah bisa memilih, ya kan, Ma? Saya akan ikuti keinginan Mama. Saya akan menikahi Ninis. Biar Ninis dan ayahnya bisa mempermainkan saya. Biar Mama puas. Apa? Kamu mau kembali ke sini? Siapa, Pak? Apa? Tiara. Kamu jangan main-main, Tiara. Bagaimana dengan Jay? Dia nggak mungkin ngizinin kamu untuk pergi ke sini. Tiara tuh nggak bercanda, Tiara serius. Sekarang Jay udah bisa nerima dengan ikhlas perceraian itu. Orang dia mau kembali kok sama istrinya. Tiara mau pulang ya, tapi nggak tahu kapan. Mungkin nggak sekarang, soalnya masih banyak urusan yang Tiara harus selesaikan. Tiara harus pamit sama orang tuanya Jay. Tiara harus nunggu pengacaranya Jay untuk urus perceraian Tiara di Jakarta. Ayah jemput Tiara kan di bandara? Tentu sayang. Ayah pasti akan jemput kamu. Tapi rasanya ayah masih nggak percaya hal ini akhirnya terjadi. Apa sih yang membuat Jay akhirnya ikhlas menceraikan kamu? Ayah, Jay pada dasarnya baik ya. Dia juga pengertian. Cinta yang membuat dia kalut. Dan tekanan dari ibunya yang membuat dia tuh stres. Makanya selama ini tuh Tiara tuh memaklumin dia banget. Ya, Tiara juga sempat nyakitin perasaan dia. Makanya Tiara juga harus minta maaf sama dia. Ya, sekarang semuanya kan udah beres. Tinggal tanda tangan surat perceraian. Habis itu Tiara mau pulang. Lalu selanjutnya bagaimana? Apakah kamu akan kembali lagi sama Krisna? Enggak lah ya. Tiara nggak mungkin kembali sama Krisna. Dia udah menikah dengan orang lain. Kamu tahu dari mana? Seminggu sebelum pernikahannya Krisna, Tiara kecil telepon ke sini. Dia bilang kalau Krisna mau menikah minggu kemarin. Tiara udah gak mau mikirin hal itu lagi. Tiara berusaha sekuat mungkin untuk ngubur cinta Tiara dalam-dalam. Sekarang ini yang Tiara pikirin cuma diri Tiara sendiri. Tiara pengen kerja, tapi gak tahu mau kerja apa habis Tiara gak punya kerjaan. Ya mungkin ntar kalau Tiara pulang ke Jakarta ketemu ayah lagi. Tapi Tiara punya rencana mau pergi lagi ya. Pergi kemana? Rumah kamu kan di sini. Kemana aja. Asalkan Tiara bisa melupakan semuanya. Tiara ingin melupakan semuanya ya. Ayah mengizinkan kan?
Tiara, kamu tahu, ayah tidak pernah ingin berpisah sama kamu. Ayah inginnya selalu bersama-sama kamu. Tante Rosa juga. Dia dan Sita bahkan tidak pernah mau jauh-jauh dari kamu. Tapi kalau memang yang seperti itu yang kamu inginkan, pergi demi melupakan masa lalu kamu, ayah tidak keberatan, sayang. Yang penting kamu senang dan kamu bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Tiara, kamu tahu, ayah sayang sekali sama kamu. Ayah ingin berbuat yang terbaik buat kamu. Ayah bangga, nak. Akhirnya kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dengan baik. Ayah yakin, kalau memang Krishna jodoh kamu, kamu pasti akan dipertemukan lagi oleh dia. Tapi kalau bukan, ayah juga yakin kamu pasti akan diberikan pasangan yang lebih baik dari dia. Kamu harus yakin, Tiara. Karena keyakinan itu adalah segala-galanya. Salam buat Jay ya. Salam buat Tante Rosa sama Sita ya. Sekarang Tiara harus pergi ke rumah orang tuanya Jay. Ayah akan mendoakan semoga semuanya berjalan lancar. Salam buat mereka ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.